Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasu ma'adin kama adin dhahabi wal fiddah fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT, bersama-sama kita mengharap keridhaan-Nya. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah, yang mana hanya Allah SWT yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Banyak bersyukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aib-aib kita. Maka hadirin yang mulia, seseorang itu tampak baik, seorang tampak bijak, seseorang tampak mulia, itu hanya karena Allah tutup saja aib-aibnya. Apabila Allah SWT buka aib seorang hamba, maka tidak tahu sebagai berapa besar perhinanya. Maka hadirin yang muliakan oleh Allah SWT, kita dijadikan oleh Allah umatnya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW ini Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, penghulu daripada Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh Nabi dan Rasul. Karena hadirin mulia, asbab daripada kita menjadi umat Rasulullah SAW, kita pun dimuliakan oleh Allah SWT. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam cemburu pada kita. Nabi Adam alaihissalam katakan, dahulu aku berbuat salah, berbuat satu kesalahan di dalam surga, dalam keadaan aku berpakaian, dalam keadaan aku pakai baju, kata Nabi Adam. Sehingga Allah SWT murka dan Allah lemparkan aku dari surga ke dunia. Maka hadirin mulia kata Nabi Adam, ketika Allah SWT lemparkan aku ke dunia, Allah lepas bajuku, Allah lepaskan pakaianku. Sehingga hadirin mulia, Nabi Adam pun menutup daripada auratnya dengan daun-daun yang diambilnya. Tapi nanti ada umat Rasulullah SAW, kata Nabi Adam, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka itu membuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi Allah masih tutup aibnya. Maka hadirin yang mulia, kita pun dimuliakan karena kita di umat Rasulullah SAW, umat yang terakhir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyeru dan turunkan satu ayat dalam Al-Quran yang mana menyeru kita supaya kembali lagi kepada Allah. Jangan pernah sampai kita putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu dihukumi kufur oleh Allah. Orang yang bunuh diri itu putus asa. Maka hadirin, orang yang bunuh diri itu dihukumi kufur dalam Islam. Kenapa? Karena dia berputus asa dari Allah, karena seolah-olah dia mengecilkan Allah dan keagungannya. Karena hadirin mulia, Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 53, apa kata Allah? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang melampaui batas ikut nafsu mereka, yang mengikuti nafsu sehingga menentang Allah, melakukan satu kesalahan, satu maksiat dari itu. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, kata Allah. Sesungguhnya dia itu Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin yang mulia, jikalau tentang kebaikan, tidak ada jaminannya kami yang berada di luar sini lebih baik daripada Anda yang di dalam. Atau Anda yang di dalam lebih baik daripada kami yang di luar. Kita sama-sama pendosa. Kita selaku hamba yang bisa hanya kita merayu memperbaiki diri kita di depan Allah. Menjadi orang baik di pandangan Allah, bukan di pandangan manusia. Maka rugi, bodoh, celaka seseorang yang mencari muka di depan manusia. Kenapa? Karena sifat besar daripada manusia, sebagian besar daripada manusia, 1000 kali kita membuat kebaikan, 1000 kali kita buat baik kepadanya,
Tapi satu kali kita buat salah, maka satu kesalahan kita akan diingatnya terus. Tapi apabila dengan Allah, kita mencari muka dengan Allah, 1000 kali kita buat dosa, 1000 kali kita buat maksiat, 1000 kali kita buat salah, satu kali tobat kita langsung diterima oleh Allah. Maka hadirin mulia, nama Allah ada Tawwabur Rahim. Allah Maha Penerima Taubat dan Allah Maha Pengampun. Jadi perkara taubat hadirin sebenarnya, hakikat taubat ini bukan tentang dosa kita ini sedikit atau banyak, bukan tentang dosa kita kecil atau besar, tapi tentang mau atau tidak kita dikembali kepada Allah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, yakinilah pertolongan Allah hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang minta tolong kepadanya, yang benar-benar minta tolong kepada Allah SWT, yang benar-benar mengakui keesaan Allah, yang benar-benar mengagungkan kekuatan hanya datang daripada Allah. Maka di dunia ini jangan pernah berharap kepada siapapun hadirin. Jangan pernah bergantung pada siapapun kita di dunia ini, karena bayangan kita pun akan meninggalkan kita ketika gelap hadirin. Bagi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka semakin besar harapan kita kepada selain Allah, semakin besar pula kekecewaan akan menghantam kehidupan kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, aku sudah pernah mengalami kepahitan dalam hidup. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Namun yang paling pahit dari segalanya yaitu berharap kepada manusia. Siapapun dia hadirin, mau dia di saudara kita kah, bapak kita kah, istri kita kah, bos kita kah, kawan kita kah, tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Maka bagaimana kita letak penghambaan kita kepada Allah, akan datang pertolongan Allah tatkala kita menyerah kepada Allah, melepaskan ego kita. Karena hakikatnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Karena kita pun ada karena diciptakan saja oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu hadirin menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim masuk dalam api. Maka hadirin Allah, api pun difirmankan kepada Allah. Kata Allah, ya narun, wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan dalam Ibrahim. Maka hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dipenjara dalam sel besi, bukan dipenjara dalam jeruji besi, dipenjara di dalam api hadirin. Tapi ada hubungan yang kuat kepada Allah SWT. Api pun tidak membakar Nabi Ibrahim. Mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesenangan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, wahai Ibrahim, di mana masa-masa yang paling indah dalam hidupmu? Maka kata Nabi Ibrahim, ketika aku berada di dalam api. Kenapa? Api yang zohirnya membakar, api yang sifatnya panas hadirin, tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena hubungan Nabi Ibrahim itu kuat kepada Allah SWT. Dan harus kita pahami hari ini, Allah yang disembah Nabi Ibrahim, Allah yang disembah Rasulullah SAW, Allah yang disembah oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dengan Allah yang kita sembah hari ini sama. Tidak ada Allah lama, tidak ada Allah baru. Allah tetaplah Allah. Kalau zaman dulu Allah tetap berkuasa, zaman sekarang pun Allah tetap berkuasa. Cuma pertanyaannya, kenapa tidak datang pertolongan Allah pada diri kita? Karena keyakinan kita tidak benar kepada Allah SWT. Keyakinan kita ini masih banyak kecampur daripada kesirikan-kesirikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba yakin betul kepada Allah, maka seluruh keadaan pun akan menjadi manfaat untuknya. Karena satu-satunya zat yang bisa membahagiakan kita hanya Allah. Satu-satunya zat bisa membahagiakan kita karena Allah. Apabila hati kita gelisah, hidup kita susah, nuti banyak masalah, hati kita sempit dan susah hadirin, itu ketahuilah bukan lantaran kita di dalam penjara, bukan lantaran kita tidak ada yang busuk kita, tapi lantaran hati kita ini jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba terdekat dengan Allah, hati akan dibahagiakan oleh Allah. Maka dalam satu ayat Allah katakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan jadi tenang, dan banyak-banyak memuji Allah, berterima kasih kepada Allah, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Apa yang tidak kita syukuri? Seluruh nikmat-nikmat yang ada diberikan oleh Allah SWT ini tidak kita syukuri hadirin. Ini hadirin ketahuilah, yakinilah, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dijebloskan dalam penjara, bukan karena apa-apa, bukan karena Allah marah atau murka. Ini bukanlah azab hadirin. Kalau azab bukanlah seperti ini. Kalau azab hadirin sudah Allah cabut nyawa kita mau kemana? Ini adalah pendidikan daripada Allah supaya mengetuk hati-hati kita agar kembali lagi kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, berbahagialah kita. Walaupun kita ini Masya Allah mantan narapidana, mungkin kehidupan kita ini Masya Allah sapa-sapa masyarakat, orang-orang yang mana buruk hadirin, jahiliyah luar biasa. Tapi ketahuilah,
Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menghibur kita, menyemangati kita. Apa kata Rasulullah? An-nasu ma'adin, manusia itu bagaikan barang tambang. Kama adin zahabi wal fiddah, bagaikan barang tambang emas dan perak. Fakhiyaruhum fil jahiliyah, maka orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, mereka akan menjadi terbaik di zaman Islam. Berbicara tentang nakal-nakal kita, berbicara tentang kemaksiatan kita, berbicara tentang perkara-perkara kejahilan kita, maka kita tidak bisa menyaingi di para sahabat tadi. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa yang tidak kenal? Maka hadirin mulia, jika kita pikir dari mungkin yang di dalam ini tidak ada yang kasus yang membunuh Pak Kiai. Jikalaupun ada di antara kita yang membunuh Pak Kiai, kita ingin membunuh Pak Kiai, Kiai itu mati, itu masih kecil nakalnya, masih belum seberapa jahilnya. Kenapa? Karena Kiai hadirin masih banyak kiai-kiai lain yang akan meneruskan perjuangan agama. Masih banyak daripada kiai-kiai lain yang akan mengajarkan ilmu agama. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketahui, ini Sayyidina Umar ini pernah ingin membunuh Rasulullah SAW. Yang mana apabila Rasulullah SAW dibunuh, la nabiya ba'dah, tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah. Saking luar biasa jahilnya, saking luar biasa kenakalannya, saking luar biasa kejahatannya. Tapi hadirin mulia, tatkala itu Umar dapat hidayah, Umar terketuk hatinya untuk masuk Islam. Umar hadirin mengikuti perjuangan-perjuangan Rasulullah, sehingga Umar pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW katakan, jikalau ada nabi setelah aku, kata Rasulullah, maka Umarlah orangnya. Umar yang harus menjadi nabi kalau ada, seandainya ada nabi setelah Rasulullah. Bahkan pada masanya ketika Rasulullah telah wafat, Abu Bakar pun telah wafat, Umar menjadi khalifah, Umar menjadi Amirul Mukminin, Umar menjadi pemimpin daripada seluruh orang-orang yang beriman. Sampai-sampai 2/3 dunia takut di bawah pemimpinannya. Kenapa hadirin? Sampai dimuliakan seperti itu. Orang yang tadinya bangsa luar biasa, yang ingin membunuh Rasulullah, hampir menjadi manusia yang terburuk di seluruh dunia. Tapi ketika dia hijrah, benar-benar hadirin, sehingga dia pun dimuliakan oleh Allah, menjadi pemimpin orang-orang yang beriman hadirin. Kenapa? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu benar-benar sungguh-sungguh dia dalam hijrahnya, sungguh-sungguh dalam taubatnya, sungguh-sungguh dalam memperbaiki hubungannya kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berjuang, niat hadirin. Saya juga bukan orang baik, saya baru belajar jadi baik dan belajar daripada mengajak daripada kebaikan. Belajar menyampaikan kebaikan. Karena apabila kita tidak saling menyampaikan, tidak saling mengingatkan, siapa lagi yang akan mengingatkan di antara kita hadirin? Maka yakinilah kemuliaan kita hanya sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Bukan karena apa-apa, bukan karena status sosial atau pangkat, jabatan, harta, segala macam. Bagi Allah SWT kita ini sama. Sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah, sejauh mana kita takwa dan takut hanya kepada Allah, maka sejauh itulah kita akan menjadi manusia yang mulia di depan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah SWT. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun kita narapidana dibanding dengan polisi yang menangkap kita, dibanding dengan jaksa akan menuntut kita, dibanding dengan hakim yang akan mengadili kita, dibanding dengan presiden sekalipun, kalau kita bertakwa kepada Allah, mereka tidak bertakwa, maka kita lebih mulia daripada mereka hadirin. Karena hadirin keyakinannya, yakinilah, dan kita kembali kepada Allah SWT, kita akan ditolong, dimuliakan oleh Allah SWT. Masih panjang hadirin, perjuangan kita masih panjang. Apabila umur kita masih dipanjangkan oleh Allah SWT, yakinilah kita akan membuat kembali kehidupan kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kembali memperbaiki hubungan kita hadirin. Jangan kita kembali lagi ke masa jahiliyah. Jangan kita balik lagi hadirin. Untuk apa kita bangga-banggakan pangkat-pangkat kita ini melawan? Tidak ada hadirin. Dalam hakikat kita mau bangga-bangga, saya ini preman, saya ini melawan. Tidak ada di hadapan Allah. Dan kalau ruh kita lepas daripada badan, putus seluruh pergaulan, putus semua hadirin aktivitas-aktivitas, lepas semua. Anak istri akan kita tinggalkan selama-lamanya. Pangkat-pangkat kawan-kawan semua akan tinggalkan kita hadirin. Karena hakikat dunia ini hanya sementara saja. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Saking singkatnya dunia ini. Dalam satu ayat Allah katakan, satu hari nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Maka hadirin, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hitung benar-benar 24 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia.
Jikalau umur kita hanya 60-70 tahun saja di dunia dibanding dengan akhirat, maka hanya 1,5 jam kita hidup di dunia. Hanya singkat saja, hadirin. Kata Rasulullah, jikalau engkau hendak membandingkan daripada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kau pergi ke samudera yang luas, kau celupkan jarimu dan angkat. Perhatikan air yang menempel di jarimu. Hazat dunia, itulah dunia. Yang lautan itu adalah akhirat, bukan perbandingan, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dunia ini bukan tempat tinggal kita, hanya tempat kita meninggal. Bagaimana kita ini memiliki bekal-bekal untuk menuju kampung akhirat selama-lamanya, hadirin. Supaya kita ini tetap dibahagiakan selama-lamanya. Rasulullah SAW menghendaki kita ini bukan menjadi orang-orang miskin, tapi orang-orang kaya. Rasulullah menghendaki kita ini menjadi raja, bukan orang kaya-kaya sementara, bukan raja-raja sementara, tapi orang kaya atau raja-raja yang selama-lamanya di dalam surga hadir. Tinggal kita ini mau atau tidak mengikuti ajaran daripada seruan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin yang mulia, ini perjumpaan kita ini memang dijumpakan oleh Allah. Tidaklah diam ataupun bergerak satu benda, satu makhluk kecuali atas izin daripada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mungkin tuan-tuan tidak ada yang berpikir, tidak ada yang menyangka kita akan berjumpa di sini. Saya pun tidak menyangka saya akan berbicara seperti ini, dan ada kawan-kawan tuan-tuan yang akan mendengarkan. Ini hakikatnya hadirin diatur oleh Allah SWT. Sesuatu perkara yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita dijanjian, namun perkara itu terjadi. Ini adalah mutlak takdir daripada Allah SWT. Cuman pertanyaannya, yakinilah kita dikumpulkan oleh Allah SWT dalam membicarakan tentang perkara kebaikan hari ini. Jikalau kita lihat hari ini banyak mungkin orang berkumpul, di luar sini mungkin ada orang berkumpul, di sana lagi ada orang berkumpul, tapi apa yang mereka bicarakan? Mungkin ada yang bicarakan tentang bisnisnya, mungkin ada bicara tentang bagaimana dia ini untuk mabuk-mabukannya, mungkin ada bicara tentang game, mungkin ada yang bicara tentang wanita. Tapi kita, walaupun latar belakang kita di orang-orang tidak jelas, orang-orang yang mana jalanan, orang-orang yang jadi sampah masyarakat, dipandang sebagai penjahat, tapi kita berkumpul untuk mengagungkan Allah, untuk membicarakan kebaikan Allah. Maka hadirin, maka semoga saja Allah Subhanahu wa taala hari ini, detik ini, pandang kita dengan pandangan rahmatnya, maka pandang kita dengan pandangan kasihannya, sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang sementara maupun kehidupan selama-lamanya. Maka hadirin mulia, kita harus niat hijrah. Hijrah daripada 3 hal. Yang pertama, dari hijrah keyakinan kita. Dari pertama yakin kepada makhluk, hingga kita yakinnya hanya kepada Allah. Yakinilah tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada walau dari ibu kita atau bapak kita, adik atau kakak kita, istri atau anak kita, tidak akan bisa menolong kita, apalagi kawan-kawan. Apalagi maka hadirin, jangan kita berharap bergantung kecuali hanya kepada Allah. Kita yakin, ubah keyakinan kita dari yakin kepada makhluk hingga yakin kepada Allah. Dari yakin kita kepada kampung, cinta kepada kampung dunia, sehingga kita harus cinta kampung akhirat, karena kita akan kembali semuanya hadirin. Kita akan kembali di kampung akhirat selamanya. Maka jangan kita cintai dunia ini sementara saja, tempat kita meninggal saja. Maka harus kita cintai kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Dan ketiga hadirin, kita harus yakin, dari yakin pertama dari kepada mal hingga kita yakin kepada amal. Yakin kepada harta hingga kita yakin kepada amal. Karena hakikat harta akan kita tinggalkan semua, hadirin yang mulia. Semua akan kita tinggalkan. Tinggal pertanyaannya, maka bagaimana kita ditawaju kepada Allah, minta tolong kepada Allah, sujudkan tempat bagian tubuh yang paling terhormat dari diri kita, kita hadapkan ke dalam tanah, menanda kita menyerah kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertolongan Allah akan Allah berikan hanya kepada orang-orang yang menyerah kepada Allah SWT. Adapun yang kebenarannya, apa yang saya sampaikan, kalau ada yang benarnya itu datang daripada Allah, ada yang salahnya itu mutlak daripada saya sendiri, kesalahan saya sendiri, karena saya baru belajar dari